اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 37 jilid 5. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Falaq. Sebagaimana biasa, video tutorial belajar tajwid lengkap dengan contohnya pada Quran surah Al-Falaq akan disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini dengan baik. Dan seperti biasa pula, silahkan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi dari video-video terbaru kami. Lalu klik share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Mari kita mulai. Video belajar tajwid lengkap dengan contohnya pada Quran Surah Al-Falaq. Metode Ad-Jani jilid 5 halaman 37. Ayat pertama, Qul, Qaf, Lummah, Lam, Sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf Qaf. Saat Lummah, pastikan bibir Anda membulat. Qu. Masuk ke Lam Sukun dibaca Qul. Lam Sukun, hati-hati. Kesalahan yang sering terjadi adalah memantul. Contoh yang memantul adalah Qul. Qul. Seharusnya tidak ada pantulan, namun ada sifat bainiyah saja pada huruf lam, yaitu qul. Tahan di titik lam sampai Anda mengucapkan huruf yang ada di depannya. A. Qul a. Antara al, a tidak ada pantulan. Perhatikan, jangan sampai dibaca ul. Ul. Antara l ada pantulan. Pastikan antara al dengan a tidak ada pantulan. Tahan di titik lam sampai mengucapkan a. Hamzah berupa alif fathah a. A. Perhatikan sifat dan makhraj huruf hamzah dibaca a satu ketuk. Kemudian u. Ain dhammah wawu sukun dibaca mad tabi'i dua ketuk. Perhatikan di sini ada hamzah berupa alif yang dibaca biasa yaitu a. Kemudian ada u. Ain. Haraf dibedakan antara a dengan u. A, u. Jangan dibaca a, u. U berarti ainnya berubah menjadi hamzah. Harusnya dibaca u. A, u. U dua ketuk. Zu, zal, lummah satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zal. Jangan sampai dibaca zal. Zu. Silahkan dilihat kembali video jilid 1 jika diperlukan. Bi, satu ketuk. Ra. Ra fathah masuk ke ba tasydid. Ba tasydid berarti ada tekanan. Rob. Bi. Seperti tertahan sejenak atau berhenti sejenak. Rob. Bi. Karena huruf ba memiliki sifat syiddah. Namun saat tertahan jangan sampai ada udara yang mengalir ke hidung. Ada yang membaca robbi seperti ada dengungan ke hidung. Perhatikan jangan sampai dibaca seperti itu. Namun robbi jelas, tegas. Robbi, jangan robbi. Hati-hati. Bi ba kasroh masuk alif lam qamariyah. Bil. Lam sukun juga perhatikan tidak boleh ada pantulan. Bil. Tahan di situ. Namun untuk menghindari pantulan jangan sampai juga dibaca panjang. Bil. Itu panjang. Namun biasa saja langsung bil. Meskipun alif lam sukunnya sudah tidak bersuara, namun tahan di titik lam, di titik makhraj lam sampai mengucapkan fa. Jadi bil fa. Kalau langsung dilepas nanti bil fa. Hati-hati. Fa, perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Tidak pa, namun fa. Silakan lihat pada titik makhraj. Kemudian la, satu ketuk. Qi, satu ketuk. Namun karena di akhir kalimat, maka huruf qaf disukunkan. Karena huruf qaf termasuk huruf qalqalah, maka ketika sukun dibaca memantul. Falaqi menjadi falaq.
Qalqalahnya kubro karena di akhir kalimat. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Mari kita baca. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kita baca sekali lagi. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Belajar tajwid lengkap dengan contohnya pada Quran Surah Al-Falaq. Metode Ajani jilid 5 halaman 37. Ayat yang kedua. Mim kasroh nun sukun min. Nun sukun di depannya ada huruf shin. Maka nun sukun dibaca ikhfa atau samar dan dengung. Ikhfanya termasuk ikhfa awsat, yaitu sudah siap-siap pada titik makhraj shin namun tidak menekan secara kuat. Perhatikan. Bukan dibaca min, juga bukan dibaca ming, namun dibaca milsha. Sudah siap-siap pada titik shin. Milsha. Shin fathah masuk ke ra tasydid. Ada tekanan syarri. Perhatikan. Huruf ra memiliki sifat bainiyah yaitu antara tertahan dan tidak tertahan. Sehingga ketika tasydid maka dibaca seperti akan berhenti namun tidak berhenti kemudian naik kembali intonasinya. Jika huruf yang tidak tertahan maka dibaca dengan intonasi yang tetap. Contoh misalkan ada sin tasydid. Assa dibaca dengan intonasi yang tetap. Kemudian jika ada huruf syiddah atau huruf yang tertahan, contoh tadi ba tasydid, maka dibaca langsung berhenti. Rabbi. Langsung terhenti. Nah, yang ra ini adalah antara terhenti dan tidak terhenti. Jadi, di tengah-tengah. Jangan sampai dibaca dengan intonasi atau tekanan yang sama. Contoh yang sama adalah syarri. Syarri. Itu berarti tekanannya sama. Berarti seperti huruf tidak tertahan. Seperti sin tadi. Nah, namun ro antara tertahan dan tidak tertahan. Sehingga dibaca seperti hendak berhenti. Kemudian naik kembali. Syarri. Syarri. Nah, kalau dipisahkan seperti itu. Syarri. Syarri. Seperti itu. Ri. Satu ketuk. Mim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Kha 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kha. Tidak perlu dengan kha. Tidak, riaknya tidak kasar. Namun dibaca lebih halus. Kha. Kha. Tidak membulatkan bibir saat berharokat fathah. Tidak dengan kho namun kha. La. Lam fathah 1 ketuk. Qa 1 ketuk. Karena di akhir kalimat maka huruf qaf disukunkan. Karena huruf qaf termasuk huruf qalqalah maka dibaca memantul. Khalaqa dibaca khalaqa. Pantulannya kubro, qalqalah kubro karena di akhir kalimat. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Min syarri ma khalaqa. Mari kita baca. Min syarri ma khalaq. Kita baca sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Belajar tajwid lengkap dengan contohnya pada Quran Surah Al-Falaq. Metode Ajani jilid 5 halaman 37. Ayat yang ketiga. Wa 1 ketuk. Min nun sukun bertemu dengan shin. Sama seperti pada ayat yang kedua, yaitu dibaca ikhfa, ikhfanya awsat. Sudah siap-siap pada huruf shin namun tidak menekan secara kuat. Dibaca milsha. Milsha. Harus dengung. Sya masuk ke ra tasdid. Ra tasdid memiliki sifat bainiyah. Perhatikan juga sifat dan makhraj huruf shin. Sya. Bukan sa, namun sya, ada sifat tafashi.
syarri. Perhatikan, syarri. Tidak dibaca syarri, namun syarri. Syarri. Gha. Ghain fathah bertemu alif. Mad tabi'i 2 ketuk. Gha. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ghain. Tidak dengan membulatkan bibir saat harokat fathah. Si 1 ketuk. Qin. Qaf kasrah tanwin. Tanwin di depannya ada huruf alif. Maka tanwin dibaca izhar atau jelas. Qin. Perhatikan sifat dan makhraj huruf qa. Tidak dibaca terlalu menceklok seperti qin, qin, namun biasa saja qin, qin. I 1 ketuk. Dzal fathah bertemu alif mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dzal, bukan zal, namun dzal. Dza 2 ketuk, wa 1 ketuk, qa 1 ketuk, ba 1 ketuk. Karena di akhir kalimat maka ba disukunkan dan ba termasuk huruf qalqalah, maka dibaca memantul saat sukun. Waqaba menjadi waqab. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mari kita baca. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mari kita baca sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mari kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Belajar tajwid lengkap dengan contohnya Quran Surah Al-Falaq, metode Ajani jilid 5 halaman 38. Wa 1 ketuk. Min. Nun sukun di depannya ada huruf shin. Maka nun sukun dibaca ikhfa, samar dan dengung 2 ketuk. Ikhfanya ikhfa awsyat, yaitu sudah siap-siap pada makhraj shin dengan tidak menekan secara kuat. Bukan dibaca min, juga bukan dibaca ming, namun dibaca minsya. Sudah pada titik shin, siap-siap minsya. Selanjutnya sya. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shin. Sya masuk ke huruf ra. Ra tasydid. Ada tekanan syarri. Syarri. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ra. Huruf ra memiliki sifat bainiyah, yaitu antara tertahan dan tidak tertahan. Sehingga saat tasydid tidak dibaca dengan tekanan suara yang rata, seperti pada huruf tidak tertahan. Namun dibaca seperti hendak berhenti kemudian naik kembali. Syarri. Seperti itu. Dan jika dipisahkan seperti itu. Syarri. Jadi tidak dibaca syarri. Hati-hati. Syarri. Ri masuk ke alif lam syamsiyah huruf nun. Karena huruf nun maka dibaca gunnah dengung 2 ketuk. Rin. Rin. Perhatikan harus dengung. Na 1 ketuk. Masuk ke fa tasydid. Huruf fa punya sifat tidak tertahan, sehingga dibaca tidak tertahan. Naf. Perhatikan. Naffa. Naffa. Antara fa tidak terpisah. Naffa. Fa harokat berdiri mad tabi'i 2 ketuk. Fa. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Harokat berdiri pada huruf fa dibaca mad tabi'i 2 ketuk. Fa. Ti 1 ketuk. Fil. Fa kasrah masuk ke alif lam qamariyah. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Bukan pa namun fa, yaitu antara ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Jadi bukan antara dua bibir. Bibir atas tidak ikut, tidak dibaca pa, namun fa. Fa masuk ke lam qamariyah, fil.
Fil. Hati-hati alif lam qamariyah. Kesalahan yang sering terjadi adalah memantul. Fil. Au. Satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhrajnya huruf ain. Au. Bukan u. Namun au. Qa. Satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhrajnya huruf qaf. Tidak dibaca dengan membulatkan bibir saat harokat fathah. Tidak dibaca ko, namun dibaca qa. Di satu ketuk. Namun karena di akhir kalimat, maka akan disukunkan. Qa, di, dibaca qad. Qalqalah kubra. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Mari kita baca. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita baca sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Belajar tajwid lengkap dengan contohnya pada Quran Surah Al-Falaq, metode Ajani jilid 5 halaman 38. Wa, satu ketuk, min. Nun sukun di depannya huruf shin. Maka nun sukun dibaca ikhfa awsata. Sudah siap-siap pada huruf shin namun tidak menekan secara kuat. Min sya. Min sya. Harus dengung dan samar. Tidak dibaca min, juga tidak dibaca ming. Perhatikan. Sya masuk ke ra tasdid. Syarri. Syarri. Ada tekanan. Namun tidak dibaca dengan syarri. Harus dibaca syarri. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shin. Ri. Satu ketuk. Ha. Ha fathah bertemu alif mad tabi'i dua ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Ha dibaca tipis. Ha. Tidak dibaca ho. Tidak juga dibaca ho. Namun dibaca ha. Tipis ha. Ha dua ketuk. Si satu ketuk. Si. Perhatikan sifat dan makhraj huruf sin. Kemudian din. Dal kasroh tanwin. Kasroh tanwin di depannya huruf hamzah berupa alif. Maka tanwin dibaca izhar. Din. Izhar tidak dengung dan tidak panjang. I. Satu ketuk. Zal fathah bertemu alif mad tabi'i dua ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zal. Bukan zal. Hati-hati. Za dua ketuk. Ha satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Sa satu ketuk. Da satu ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka huruf terakhir disukunkan. Karena huruf dal maka dibaca qalqalah atau memantul. Yaitu qalqalah kubra karena di akhir kalimat. Hasada menjadi hasad. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mari kita baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Demikianlah tutorial belajar tajwid lengkap dengan contohnya pada Quran Surah Al-Falaq, metode Ajani jilid 5 halaman 37 dan 38. Sampai berjumpa di video selanjutnya, insyaallah akan masuk pada Quran Surah An-Nas. Sampai berjumpa dan insyaallah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim.
صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله